Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas M03 Pengolahan Data Perikanan, atas nama M. Jalina Akbar, Eryoga Baskara, Juwita Avesenturi, Korunisa, Rika Arumdari, dan Rizka Amalia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses pengerjaan dari tugas yang telah diberikan. Baik teman-teman, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas yang diberikan pada mata kuliah PDP. Di mana pertanyaannya itu, hitunglah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk survei statistik perikanan di seluruh desa di Jawa Timur. Sedangkan enumeratornya hanya ada 150 dan membutuhkan waktu 1 hari per desa. Oke, dapat kita lihat bahwa di sini enumeratornya yaitu kita tandanya dengan N kecil. N kecil sudah diketahui karena mengerjakan itu menggunakan rumus N besar dibagi N kecil atau populasi. N besar itu populasinya. Dapat kita lihat N besar berarti jadi populasi yaitu desanya. Tinggal kita klik ini saja agar kita mengetahui jumlah banyaknya desa. Dapat kita lihat bahwa jumlah banyaknya desa yaitu ada 8.502. Akan tetapi, ini itu termasuk dengan judul atau sel judul. Maka tinggal kita kurang 1 menjadi 8.501. Nah, apabila N besar dan N kecilnya sudah diketahui, maka kita hanya tinggal mengoperasikannya saja bagaimana N besar dibagi N kecil. Dengan rumus sama dengan, tinggal kita klik, misalnya, garis miring, lalu dengan pembaginya, kita enter, maka hasilnya adalah 56,67. Nah, karena ini dalam satuan hari dan tidak ada hari yang ada komanya, maka kita bulatkan saja menjadi 57. Baik, selanjutnya saya Rizka Amalia akan menjelaskan mengenai penentuan nomor random, tinggi, dan juga berat. Data-data ini diperoleh dari hasil perhitungan Q13 pada tugas sebelumnya. Untuk penentuan nomor random, di sini kita menggunakan pada menu data, kemudian kita ke menu data analisis. Kita akan mencari menu sampling. Input range-nya itu dari nomor semua populasi, kemudian karena kita menggunakan sampel sebanyak 29, langsung tulis saja, dan untuk output range-nya adalah di sini. Ya, sudah, langsung kita oke saja. Nah, sudah keluar ini hasilnya. Kemudian untuk penentuan tinggi ini maka menggunakan rumus sum if. Dengan kriteria ini, nomor populasi, dengan kriteria nomor random, dan sum range-nya itu menggunakan batas tinggi. Jangan lupa untuk dikunci. Dapat hasilnya, langsung kita tarik saja. Kemudian untuk berat juga sama menggunakan rumus sum if. Range-nya masih sama. Jangan lupa digembok. Menggunakan kriteria nomor random. Dan sum-nya ini, sum range-nya ini berat. Sudah diperoleh, dan tinggal ditarik saja. Nah, sudah didapatkan. Untuk perhitungan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu mean. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu bilangan. Dalam hal ini, mean yang akan dicari yaitu pada tinggi dan berat pada populasi dan juga tinggi dan berat pada sampel. Nah, untuk rumus yang digunakan dapat dilihat pada layar sebagai berikut. Sama dengan average Kemudian di blok pada data pertama hingga data terakhir yaitu data ke-292, lalu enter. Dan untuk mean pada berat dapat kita tarik sebagai berikut. Sehingga hasil yang diperoleh dari mean pada populasi sebesar 162,96 dan juga 56,32. Selanjutnya yaitu mencari nilai mean pada sampel, di mana rumus yang digunakan sama pada proses pencarian mean pada populasi, yaitu sama dengan average, kemudian di blok pada data pertama hingga pada data ke-29. Lalu enter. Dan untuk mean pada berat dapat kita tarik sebagai berikut, sehingga hasil yang diperoleh dari mean pada sampel tinggi dan juga berat sebesar 162,28 dan 56,41. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari nilai daripada standar deviasi dari data sampel populasi yaitu tinggi dan berat. Yang pertama adalah nilai standar deviasi dari tinggi, yaitu menggunakan rumus sama dengan STDF kurung kita klik pada data pertama tinggi, kemudian di blok hingga data terakhir, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Maka diperoleh standar deviasi daripada sampel populasi tinggi yaitu sebagai berikut, yaitu 8,34. Dan untuk mencari standar deviasi dari data berat adalah menggunakan rumus yang sama. Untuk mempermudah pengerjaan, kita langsung drag saja ke sebelah kanan. Maka nilai standar deviasi dari data berat akan diperoleh. Kemudian selanjutnya untuk mencari jumlah sampel. Yang pertama itu jumlah sampel pada data tinggi, yaitu dengan rumus sama dengan count kurung klik pada data pertama tinggi, kemudian di blok sampai ke bawah hingga data terakhir, kemudian tutup kurung, lalu di enter. Maka diperoleh jumlah sampelnya yaitu 29. Kemudian untuk data yang berat, menggunakan rumus yang sama, untuk mempermudah pengerjaan kita tinggal drag ke samping kanan, maka akan diperoleh jumlah sampelnya yang sama yaitu 29. Berikutnya untuk perhitungan dari standar error menggunakan formula standar deviasi dari tinggi dibagi dengan akar dari jumlah sampel. Kemudian untuk standar error dari berat tinggal kita slide ke samping karena menggunakan rumus yang sama. Untuk T hitung menggunakan formula ABS, di mana rata-rata dari tinggi populasi dikurangi dengan rata-rata dari tinggi sampel, dibagi dengan standar errornya. Dan untuk T hitung dari berat juga sama, tinggal slide ke samping karena menggunakan rumus yang sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah mencari T-tabel. T-tabel dirumuskan dengan sama dengan T INV, kita menggunakan 2T, kemudian probability-nya kita menggunakan 0,05. Setelah itu, kita menggunakan N-1, yaitu 29 dikurangi 1 sama dengan 28, tutup kurung, enter. Kita tarik ke samping untuk mengetahui T-tabel dari berat. Oke, sehingga didapatkan T-tabel pada tinggi yaitu 2,05 dan T-tabel pada berat 2,5, yaitu sama-sama 2,05. Pada grafik 2,05 berada di sini, sehingga T hitung yaitu 0,44 pada tinggi dan T hitung pada berat yaitu 0,05 lebih kecil daripada T-tabel yang sebesar 2,05. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa T hitung kurang dari
T-tabel, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak sesuai dengan hipotesis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata tinggi dan berat dari uji sampling mahasiswa mata kuliah PDP pengolahan data perikanan sama dengan rata tinggi dan berat dari seluruh mahasiswa mata kuliah PDP. Berikut yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dan perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.